Assalamualaikum, hai Besti, terima kasih ya udah mampir. Oke, seperti biasa di hari ini aku bakalan bahas satu kasus kriminal, kasus meninggalnya Ari Hanggara. Kasus kematiannya saat itu menjadi duka nasional atas tindak kekerasan orang tua kepada anaknya sendiri. Berminggu-minggu media memuat berita tentang Ari di halaman utamanya. Walau saat itu belum masuk era internet, tapi hampir semua lapisan masyarakat di pelosok daerah tahu semuanya geram atas perilaku kedua orang tuanya. Dan tanpa berlama-lama langsung aja, mari kita bahas kasusnya. Ari merupakan anak kedua dari pasangan Matino Ediwan atau Tino dan Dahlia Nasution. Pasutri ini memiliki 4 anak, yaitu Anggi, Ari, Andi, dan Arki. Mereka awalnya tinggal di kawasan Pengadengan Timur Kalibata, Jakarta Selatan. Namun karena persoalan ekonomi dan kerap cekcok, Tino dan Dahlia bercerai pada Juli 1982. Nah, kemudian Tino menikah lagi sama perempuan yang bernama Santi. Lalu Tino kembali membawa Anggi, Ari, dan Andi yang selama ini dititipkan kepada neneknya. Jadi yang dibawa itu 3 ya. Nah, ketiganya diajak tinggal serumah bareng Tino dan ibu tirinya Santi di sebuah rumah kontrakan di Jalan Haji Maun, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Awalnya hidup mereka itu baik-baik aja nih, tapi Tino yang memang nggak punya pekerjaan tetap waktu itu sering uring-uringan bes, apalagi istri barunya juga suka cerewet menghadapi kebengalan 3 anak tirinya seiring perkembangan usianya. Anehnya, Tino dan Santi sering melampiaskan kemarahan mereka hanya kepada si Ari, tapi enggak ke kakak dan adiknya. Ari yang jago matematika dan dikenal sebagai anak lucu itu mulai sering disiksa ayahnya, yang merupakan jebolan sekolah penerbang Curug, Tangerang. Ari mulai menerima siksaan secara beruntun sejak tanggal 14 Agustus 1984. Ari udah dituduh mencuri uang sebesar 8.500. Nah, di tahun 1984 nominal segitu gede ya. Ari menjerit kesakitan ketika dihujani banyak pukulan oleh kedua orang tuanya. Karena si Ari tuh nggak mau ngaku nih, udah nyuri. Pukulan Tino mengenai wajah, kaki, tangan, dan punggung Ari. Sampai di situ, Tino juga mengikat tangan Ari dan kakinya. Pokoknya kayak pencuri yang baru aja ketangkep deh. Ari disuruh jongkok di kamar mandi dan sesekali Santi, ibu tirinya, berteriak, "Ayo minta maaf, ngaku kamu." Karena ngerasa tidak melakukan pencurian, Ari yang bertubuh kurus itu hanya bisa diam 1000 bahasa. Dan karena masih penasaran, Tino dan Santi melepas ikatan tangan Ari dan menyiram tubuh Ari dengan air dingin. Terus Santi menambah hukuman dengan meminta Ari jongkok sambil megangin kupingnya. Dan anak tak berdosa itu melakukan perintah sang ibu tiri sambil mengerang kesakitan. Pihak sekolah saat itu mengetahui Ari nggak masuk sekolah nih. Pihak sekolah pun mengaku tak ada di antara muridnya yang kehilangan uang atau dicuri. Nah, entah dari mana si Ari dapat uang 8.500 itu. Pihak sekolah hanya mengakui bahwa Ari memang sempat absen masuk sekolah selama 10 hari di bulan Agustus 1984. Malah salah seorang gurunya bernama Khadijah pada bulan Agustus mengatakan ketika masuk sekolah wajah Ari kelihatan memar dan bengkak. Dan ketika ditanya, Ari mengaku kalau dia itu dipukul sama papanya. Sejak 3 November 1984, Ari juga tak masuk sekolah. Bahkan hari-hari penyiksaan dilakukan Tino dan Santi pada Ari masih terus berlanjut. Dan puncaknya itu pada tanggal 7 November, Ari kembali dituduh telah mencuri uang 8.000. Bocah berkulit putih itu nggak mau mengakuinya, tapi Santi begitu gemas dan dia pun menampar wajah Ari. Masih juga tak mengaku, Tino lalu memukul sekujur tubuh anak keduanya itu dengan gagang sapu. Jerit dan tangis Ari sayup-sayup terdengar sampai telinga para tetangga. Tapi mereka tuh nggak mau ikut campur karena dianggap persoalan rumah tangga. Menghadap tembok, teriak Santi yang juga terdengar sama tetangga-tetangganya. Masih nggak puas, Santi pun mengambil sebilah pisau bekas pengupas mangga. Nah, pisau itu tuh diacung-acungkannya ke muka si Ari. Tujuannya biar si Ari tuh mau mengakui pencurian itu. Tapi bocah mungil itu nggak mau juga buat buka mulut ataupun meminta maaf. Lantas Santi menyerah dan giliran Tino kembali memukuli anaknya dan berteriak, "Berdiri terus di situ," sambil posisi menghadap tembok. Nah, sekitar jam 1 dini hari, Tino memergoki anaknya udah nggak berdiri lagi di tempatnya. Gelas air minum yang dilarang buat diminum pun udah bergeser letaknya. Anehnya, bukan merasa iba, tapi Tino malah emosi lagi nih. Dia kembali memukuli sekujur tubuh Ari dengan gagang sapu sekuatnya. Ari pun tumbang dan jatuh. Dan gilanya lagi, si Tino
Tino tuh malah balik lagi ke kamar buat tidur dong. Sekitar jam 3 pagi, Tino bangun dan mulai panik ketika ngelihat tubuh Ari udah terbujur kaku, bes. Dia dan istrinya lalu membawa Ari ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Pada petugas rumah sakit, Tino mengatakan anaknya mengalami kecelakaan lalu lintas. Nah, pas diperiksa dokter, nyawa Ari tuh udah gak ketolong, bes. Ari pun meninggal dunia tepat pada hari Kamis 8 November 1984. Saat itu tim medis di RSCM curiga melihat luka-luka di sekujur tubuh Ari bukan luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas, tapi akibat penganiayaan yang beruntun melewati batas kemanusiaan. Karena setidaknya ada 40 luka yang terdapat di punggung, pinggang, pantat, dada, tengkuk, serta luka serius di lengan dan banyak lagi. Dan tak butuh waktu lama untuk polisi, siang harinya Tino yang hendak membawa pulang jasad anaknya itu diringkus polisi dari Polsek Mampang Perapatan. Begitupun dengan Santi yang ditangkap ketika pulang bekerja. Keduanya lalu diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis hakim mengganjar hukuman 5 tahun penjara kepada Tino, sedangkan Santi diganjar 3 tahun penjara, bes. Hukuman Santi emang jauh lebih ringan ya, karena dalam kasus ini ia dianggap hanya membantu suaminya menyiksa Ari Hanggara. Jasad Ari lalu dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Cilandak Timur, Pasar Minggu di Jakarta Selatan. Di samping kanan kiri nisannya terdapat tulisan "Maafkan Mama" dan "Maafkan Papa". Kedua tulisan itu disebutkan merupakan bikinan Tino dan Santi setelah bebas dari penjara, bes. Kematian Ari membuat luka mendalam tak hanya keluarga Ari tapi juga masyarakat Indonesia. Setahun kemudian nama Ari Hanggara dijadikan sebuah judul film yang diproduksi pada 1985, dan film itu mendapatkan penghargaan Piala Citra dalam Festival Film Indonesia FFI 1986. So, itulah kasus yang membuat masyarakat Indonesia menangis pada masanya. Dan ketika kembali menceritakan kasus ini tuh jujur menyentuh banget ya. Apalagi yang menjadi korban adalah anak kecil yang harusnya mendapatkan kasih sayang, bukannya kekerasan. Jadi gimana, bes? Apakah menurut kalian apa yang dilakukan sama hukuman yang diterima itu udah pantas mereka dapatkan? Kalau misalkan iya, tolong di komen aja di kolom komentar di bawah ya. Nah, kalau suka sama pembahasan dan videonya, tolong diklik like, share, and subscribe biar aku tambah semangat lagi buat bahas kasus-kasus lainnya. Kalau misalkan ada saran buat aku bahas kasus apa lagi ya di video selanjutnya, tolong di komen aja di kolom komentar di bawah ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.